Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya di rumah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masih kerja atau sudah pada pulang? Sudah pulang, Pak. Sudah pulang. Berapa sudah, Pak? Oh iya. Oke, hari ini materinya perencanaan sistem. Ada yang mau menyampaikan tugasnya? Presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, langsung aja ya, Pak. Ya, di share screen ya. Oke. Apa sudah muncul, Pak? Coba di pas slideshow saya. Oke. Ya. Iya, saya Novita Anggraini. Saya akan menyampaikan mengenai perencanaan Kamera sistem. udah nyala? Waduh. Belum, Pak. Oh iya. Harusnya nyala toh. Oh iya, no. Pengen terus boleh, Pak. Sebentar. Udah ya, Pak? Ya, sudah. Oke, langsung saja. Pengertian perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan salah satu tahapan atau fase pengembangan sistem yang pertama. Dalam tahap ini menentukan suatu rangkaian atau kerangka kerja yang menyeluruh. Manfaat proses perencanaan yang umumnya ingin dicapai dalam proses perencanaan yaitu yang pertama, penyelarasan SI atau TI dengan bisnis. Yang kedua, competitive advantage melalui SI atau TI dengan mengeksploitasi opportunity dan melawan ancaman dari faktor eksternal dengan menggunakan kekuatan organisasi. Selanjutnya, membangun fondasi yang rasional dan fleksibel untuk kedepannya, dan membaiknya anggaran dan penggunaan sumber daya dan kemampuan untuk mengembangkan kasus cost atau benefit untuk jangka panjang atau pembangunan infrastruktur. Nah, yang terlibat dalam perencanaan sistem yaitu manajer atau para senior dan profesional sistem, yaitu guna menemukan strategi untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Alasan melakukan perencanaan sistem yaitu yang pertama dihubungkan dengan rencana bisnis dan menghindari sejumlah kerugian. Perencanaan sistem terdiri dari dua, yaitu perencanaan jangka pendek, yang mana jangka waktu dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan jangka panjang, dalam jangka waktu sampai maksimal 5 tahun. Langkah-langkah perencanaan sistem, yaitu yang pertama merencanakan proyek-proyek sistem. Tahapannya yaitu mulai dari mengkaji tujuan, perencanaan strategi dan taktik perusahaan, selanjutnya mengidentifikasi proyek-proyek sistem, lalu menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, dan menetapkan kendala proyek-proyek sistem, misalnya batasan biaya, waktu, umur ekonomis, peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Tahapannya yaitu menunjukkan tim analis yang dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan, konsultan. Untuk selanjutnya yaitu mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Untuk yang keempat yaitu melakukan studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Tahapannya yaitu mulai dari mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, kemudian melakukan studi kelayakan, kemudian menilai kelayakan proyek sistem, kemudian membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen.
Komponen laporannya dapat berupa komponen keseluruhan dan komponen aplikasi. Komponen keseluruhan berhubungan dengan sumber daya yang akan diperoleh 3-5 tahun, meliputi personil baru, hardware, software, peralatan telekomunikasi, lokasi komputer, dan keamanan. Untuk komponen aplikasi yaitu suatu portofolio yang disetujui dari proposal proyek sistem yang secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam komponen keseluruhan. Perencanaan sistem dan analisis kelayakan. Keduanya ini saling berhubungan dengan proses mendefinisikan kebutuhan pemakai, dan letak perbedaannya terletak pada cakupan dan tahap rinci. Perencanaan sistem dan analisis sistem mencakup 7 tahap, yaitu yang pertama, pembahasan dan perencanaan pada tingkat manajemen puncak. Yang kedua, penetapan Dewan Pengarah Perencanaan Sistem. Yang ketiga, penetapan tujuan dan batasan keseluruhan. Yang keempat, pengembangan perencanaan sistem informasi strategi. Yang selanjutnya, identifikasi dan memprioritaskan area spesifik dalam organisasi sebagai fokus pengembangan sistem. Selanjutnya, pembuatan proposal sistem untuk mendukung dasar analisis dan perancangan awal subsistem tertentu, dan pembentukan tim untuk tujuan analisis perancangan awal sistem. Dalam perencanaan sistem harus memperhatikan faktor kelayakan dari rencana tersebut, yang mengutamakan kemungkinan keberhasilan dari sistem yang akan dikembangkan. Faktor kelayakan harus meliputi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelayakan teknik atau technical feasibility. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Yang ketiga, kelayakan hukum. Yang keempat, kelayakan operasional. Dan yang terakhir adalah kelayakan jadwal. Untuk kelayakan teknik yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada, atau jika membutuhkan teknologi baru. Untuk kelayakan ekonomi yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Untuk kelayakan hukum yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan kewajibannya. Untuk kelayakan operasional yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Untuk kelayakan jadwal yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Di samping itu juga ada faktor strategik yang terdiri dari produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Untuk produktivitas yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Ini diukur dengan rasio, misalnya total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan sebagai seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang yang dihasilkan dalam seminggu. Untuk diferensiasi yaitu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Untuk manajemen yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan. Nah, nanti laporan dari tahap-tahap tersebut meliputi sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi baru, semua usulan proyek sistem yang akan membangun keseluruhan sistem informasi, dan faktor kelayakan telos dan strategik PDM. Sekian dari saya. Sudah, Mbak? Sudah. Sudah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Novika. Ada yang lain yang mau presentasi? Ada? Ada yang lain? Mungkin dari Tidak saya, ada? Ya, silakan Mas.
Apakah sudah terlihat, Pak? Di tempat saya belum nih. Yang lain sudah kelihatan belum? Belum. 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 Ya, sudah kelihatan, Mas. Udah, Pak? Sudah. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Selamat Marsha Setiawan. Saya lanjut ya untuk presentasi yang kedua mengenai perencanaan sistem atau sistem planning. Nah, dalam perencanaan sistem ini adalah atau yang disebut feasibility ya, merupakan tahap paling awal sebelum melakukan pengembangan sistem. Jadi informasi tahap ini digunakan untuk menentukan apakah dalam pengembangan sistem informasi itu sendiri itu dilakukan atau tidak. Jadi dalam tahap ini kita menentukan rencana ke depan apa sih yang harus kita butuhkan, kita rencanakan agar dalam pengembangan sistem itu berjalan dengan baik. Kemudian apa itu perencanaan sistem? Nah, kemudian yang selanjutnya mengapa perlu perencanaan sistem? Nah, di sini perencanaan sistem merupakan suatu aktivitas ya yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem. Perencanaan sistem perlu juga dilakukan agar pembangunan atau pengembangan sistem sesuai dari kita buat sebuah blueprint, kemudian kita sesuaikan dengan visi misi dan tujuan, kemudian sasaran organisasi atau perusahaan yang akan membuat sistem. Kemudian tahap-tahap perencanaan sistem, yang pertama adalah mendefinisikan proyek. Jadi yang pertama kita membuat sebuah rangkuman perencanaan usul-usulan dari tim atau organisasi yang membuatkan sistem, kemudian memodelkan proyek. Yang kedua, jadi kita buat model dari blueprint, kita buatkan sebuah pandangan apakah nanti untuk sebuah sistem itu digunakan atau tidak. Jadi kita buatkan sebuah gambaran awal untuk membuat sistem. Yang ketiga adalah membuat perkiraan anggaran. Jadi kita buat sebuah anggaran ke depannya membutuhkan biaya berapa sih untuk membuat sistem ini. Yang keempat adalah membuat jadwal proyek. Nah, di sini kita membuat sebuah timeline di mana untuk memperkirakan pembuatan itu sendiri dibuatnya sampai kapan sih proyek itu akan jadi, sistem ini akan jadi dan bisa direalisasikan. Nah, kemudian ada yang kelima adalah menyeimbangkan rencana proyek. Jadi dari rencana awal, timeline yang sudah digunakan, berkeandalan, kita buat penyeimbang proyek, rencana proyek. Jadi rencana dari awal itu apakah sudah berjalan sesuai dengan timeline atau tidak. Nah, kemudian yang keenam, kita membuat persetujuan dari rencana proyek. Nah, jadi dari proyek yang kita buat persetujuan untuk penjadwalan, dari penjadwalan pemodelan kita membuat persetujuan di situ agar semua bisa bertanggung jawab dengan bagian masing-masing. Kemudian untuk dokumen proposal proyek. Nah, dalam tahap ini dokumen yang dihasilkan adalah dokumen proposal proyek. Nah, sebuah dokumen proposal ini minimal terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah keuntungan yang akan diperoleh calon pengguna. Jadi apa sih yang nanti didapat oleh user atau pengguna yang udah kita buatkan sebuah proyek ini. Nah, kedepannya apa sih yang didapat oleh perusahaan atau organisasi yang dibuatkan proyek. Kemudian yang kedua adalah rencana biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan. Nah, dari faktor-faktor yang ada kita membutuhkan biaya berapa untuk
anggaran. Jadi sebuah anggaran dalam pembuatan proyek ini dari user, device, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Nah, dari cakupan keseluruhan dalam proyek kita juga membutuhkan waktu timeline yang harus disesuaikan. Jadi dari pembuatan proyek kita harus tentukan nih sampai kapan sistem ini dibuat sampai bisa realisasi. Kemudian proses perencanaan sistem. Nah, di sini ada prosesnya. Yang pertama menetapkan suatu kerangka kerja strategi menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Jadi melibatkan manajer senior, pemakai senior, dan profesional sistem. Kemudian yang kedua memastikan bahwa proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan. Jadi kita buatkan checklist sendiri mana yang kita prioritaskan dan segera ditindaklanjuti agar proyek itu segera selesai. Nah, kemudian yang ketiga adalah memenuhi alasan untuk melakukan perencanaan sistem. Yang ini digunakan untuk dihubungkan dengan rencana bisnis, menghindari sebuah kerugian. Jadi dalam kita membuat sebuah proyek atau sistem, kita juga harus menyangkutkan dengan rencana bisnis yang dibuat agar nanti kedepannya tidak ada kerugian yang cukup besar. Kemudian tahap proses estimasi dalam menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama yaitu membuat estimasi pekerjaan. Nah, dalam estimasi pekerjaan seharusnya melibatkan anggota tim yang menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi, dalam estimasi tersebut akan terrealisasikan dengan anggota tim dan akan mempunyai sebuah komitmen di mana ada motivasi untuk mencapai estimasi yang dibuat. Nah, kemudian dapat dimodifikasikan untuk menyesuaikan dengan jadwal dan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan awal. Jadi dalam proyek ini juga ada jadwal yang dibuat berdasarkan ketergantungan antar pekerja dan estimasi ya yang digunakan oleh pekerja. Kemudian jadwal tersebut berisi kapan sih pekerjaan itu dimulai, kemudian berapa lama, kemudian kapan pekerjaan itu selesai. Jadi nanti untuk biaya juga dapat dihitung dari pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan biaya untuk pembelian barang, device, dan lain sebagainya untuk proses perencanaan sistem. Yang kedua adalah negosiasi perubahan estimasi. Nah, di sini ada suatu perubahan ya. Jadi kita buat perubahan estimasi mengenai rencana waktu dan anggaran agar sesuai dengan tujuan awal. Jadi di tengah-tengah proyek pasti ada sebuah negosiasi ketika ada suatu perubahan. Nah, perubahan ini yang pasti akan menyebabkan sebuah risiko. Ya. Jadi apabila kita melakukan tanpa persetujuan anggota tim, maka kita akan kehilangan komitmen mereka dan akan berdampak ke resiko yang sangat besar. Kemudian anggota tim juga akan beranggapan bahwa jadwal dan anggarannya tidak realis, maka kemungkinan proyek gagal sangat besar, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah negosiasi perubahan untuk tujuan proyek. Nah, dalam langkah ini melakukan negosiasi dengan eksekutif karena dengan perubahan estimasi yang telah kita lakukan, rencana awal tersebut tidak realistis, jadi akan berdampak pada perubahan-perubahan dan kedepannya. Kemudian membuat keputusan antara terus atau berhenti. Jadi dalam tahap ini setelah dari poin yang keempat dan 5 tadi, itu harus dibuat sebuah pengambilan keputusan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Kemudian mempersiapkan jadwal anggaran. Jadi setelah kita putuskan proyek ini kita lanjutkan, kemudian kita buatkan sebuah jadwal atau template untuk pengembangan sistem bahwa sistem ini sudah siap untuk direalisasikan.
Kemudian rencana ini terdiri dari 3 hal, yaitu jadwal kegiatan, kemudian waktu mulai, durasi, kemudian waktu selesai. Nah, kemudian ada alokasi sumber daya manusia juga yang kita lakukan untuk kegiatan dan rencana anggaran. Mungkin seperti itu Pak Eko. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Eko. Terima kasih. Terima kasih Mas Slamet. Baik, ada lagi? Ada yang lain? Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Siapa? Saya. Mbak Camukti kemarin sudah? Iya. Oh, lagi? Kalau Atau teman-teman ada yang lagi, beri kesempatan yang lain dulu. Ada iya. enggak yang belum? Ada enggak? Tidak ada? Tidak ada. Sepertinya tidak, Pak. Oh, tidak ada. Coba Mbak Camukti, ada mau tunjukkan tugasnya. Iya, oke. Nggak ditawarkan yang lain enggak mau. Lah ya, Iya toh. gimana Apa sih? ada enggak tuh nih ya? Jangan-jangan ditinggal pergi nih. Apanya, Pak? Orangnya, anu nih, ya aktif saja tapi tidak ada gitu loh. Wah, kurang tahu kalau itu, Pak. Lagi main mungkin Pak. Lah ya, maksudnya anu nih aktif ya toh. Berarti Akunnya ini aktif. nanti berarti ini nanti nilainya saya borong semua, Pak. Nah iya toh, malah dipek Mbak Camukti kabeh itu. Iya. Apa ini? Oke. Ya sudah kelihatan. Ya. Langsung saja, selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Novika dan Mas Slamet, sedikit menambahkan saja, karena beberapa sudah ada yang sama ya. Oke, baik. Definisi perencanaan sistem, pengertiannya hampir sama yang saya temukan dari Mbak Novika dan Mas Slamet. Jadi perencanaan sistem itu atau feasibility adalah tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengembangan sistem informasi. Nah, pada tahap ini digunakan untuk menentukan apakah pengembangan sistem informasi akan dilakukan atau tidak. Selanjutnya, tahapan perencanaan sistem seperti mendefinisikan proyek hingga menyetujui perencanaan sudah disampaikan oleh Mas Marcel tadi, maka saya skip aja. Oke, di sini ada proses perencanaan sistem, mungkin agak berbeda ya punya saya, yang di sini ada 2 poin. Poin pertama, yaitu melakukan komunikasi dengan analis sistem, yang bagaimana, jadi keduanya berhubungan dengan proses untuk mendefinisikan kebutuhan pemakai atau user. Lalu dapat menemukan perbedaan pada cakupan dan tahapannya secara rinci. Poin yang kedua, memastikan bahwa pada perencanaan sistem ini, suatu sistem dapat diusulkan harus layak dan mendukung faktor strategik, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap faktor kelayakan dan faktor strategi. Selanjutnya di sini ada Connecting Engineering, Project Management, and Business. Ya, ada diagram dari yang pertama, real problem atau masalah utama, masalah di dalam organisasi tersebut. Kemudian kalau ada problem, ada masalah, pasti ada yang namanya solution atau solusi. Lalu untuk memecahkan solusi tersebut ada beberapa bagian yang ikut andil. Yang pertama ada techno part, process part, dan people part, serta software and other part. Lalu di Connecting Engineering ini ada yang namanya scope atau lingkup. Nah, nanti kita, nanti saya akan membahas scope, project management, and engineering process. Seperti itu. Scope atau lingkup itu dapat dideskripsikan singkat
dari aplikasi atau software yang akan dibangun. Skop tersebut harus sesuai dengan kehendak pemilik proses bisnis, yaitu dengan perencanaan sistem perlu dilakukan agar pengembangan dan pembangunan sistem sesuai blueprint yang ada, yang sesuai dengan visi misi, tujuan, serta sasaran organisasi yang berkaitan. Selanjutnya, skop atau lingkup untuk penentuan ruang lingkup. Aktivitas pertama pada tahap perencanaan ini yang pasti unambiguous atau tidak ambigu dan bisa dimengerti oleh pada tataran manajemen maupun teknik. Selanjutnya, pernyataan atau asumsi pada ruang lingkup perangkat lunak harus dibatasi. Next, lingkup konten. Di sini ada data, kontrol, performance, keterbatasan, interface, dan reliability. Lalu untuk estimasi proyek atau dekomposisi masalahnya itu ada 2, yaitu fungsionalitas dan proses. Di dalam tabel tersebut digambarkan bahwa ada problem, ada masalah. Problem dan masalah. Ya, Common Process Framework Activities atau kegiatan kerangka proses umum itu terbagi menjadi beberapa. Di sini ada software engineering task atau tugas rekayasa perangkat lunak, test input, editing and formatting, automatic, sampai dengan document production. Itu masing-masing memiliki proses. Proses yang pertama yaitu customer communication, planning, risk analysis, dan engineering. Tahapan estimasi proyek tersebut biasanya memiliki perkiraan dan penjadwalan proyek terfokus kepada penentuan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Kebanyakan orang yang melakukan estimasi ini biasanya memulai melakukan estimasi dengan cara menentukan seberapa besar man hours atau man days yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, angka ini nantinya juga dibutuhkan dalam menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, engineering process. Di dalam manajemen proyek itu ada 8 manajemen ya. Mulai dari manajemen lingkup, manajemen waktu, manajemen anggaran, manajemen kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, dan pengadaan. Nah, salah satu di antara manajemen proyek ini, kelas kita pernah mempelajari tentang manajemen sumber daya dan manajemen risiko. Untuk lainnya, saya rasa belum pernah mendapatkan materi manajemen proyek ini. Oke, selanjutnya manajemen project management. Nah, di sini ada life cycle costing. Ya, apa itu life cycle costing? Life cycle costing atau biaya siklus hidup ya. Biaya siklus hidup ini merupakan contoh hubungan antara development life cycle dan cost. Oke. When defect is detected, kapan kapan defect akan tercatat dan berapa nominalnya gitu ya kira-kira. Ini saya dapat sumbernya dari Collard-Ross ya 92. Oke, ini ada user requirement atau persyaratan pengguna. Itu start dari $100 hingga $1.000. Coding atau unit testing itu lebih dari $1.000. Kemudian sistem testing mulai dari $7.000 hingga $8.000, hingga after implementation itu lebih dari $1 juta, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan sistem baru, itu ada stage dan effort. Jadi di stage definition, itu hanya memerlukan 1 kali effort saja. Selanjutnya untuk stage development, itu memerlukan 1,5 effort sampai 6 kali effort. Lalu untuk after release memerlukan effort 60 kali hingga 100 kali effort. Nah, semakin kompleks itu semakin mahal. Example, operating system Windows
3.1 in year 1992, line of code-nya 3 million atau 3 juta. Kemudian naik lagi ke Windows NT in 1992, line of code 4 million atau 4 juta. Naik terus hingga Windows 2000, dikeluarkan pada tahun 2000, ya. Ini line of code-nya 35 sampai 60 million atau 30 sampai 60 juta. Oke, ini ada struktur organisasi IT. Yang pertama itu ada project manager, diikuti dengan deputy PM atau wakil manager. Selanjutnya di bawah ada system engineering, independent test, quality assurance, konfigurasi management, dan lain sebagainya. Kalau untuk quality assurance, blok 1 kemarin kita pernah mempelajari, insya Allah teman-teman sudah tahu. Oke. Baiklah, cukup sekian presentasi hari ini dari saya. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Camukti. Ya. Baik itu ya, ada ya 3 presenter yang sudah menyampaikan mengenai perencanaan sistem ya. Ya, tidak ada tambahan yang lain? Mungkin tidak, Pak. Oke ya. Ya, pada ini ngopi mesti ya di rumah ya. Ada ngopi sendiri. Enaknya ngopi, Pak. Nah, enaknya ngopi ini. Saya tambahkan sedikit ya, merangkum dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novika, kemudian Mas Slamet dan Mbak Camukti. Baik, bahwa untuk siklus hidup pengembangan sistem ini kan ada beberapa tahap ya, yang nanti yang tahap pertama, tahap awal itu adalah perencanaan sistem. Sebenarnya nanti kan ada perencanaan sistem, setelah nanti perencanaan sistem itu sudah dilakukan, maka tahap berikutnya adalah analisis sistem, kemudian desain atau perancangan sistem secara umum, kemudian nanti ada evaluasi dan seleksi sistem, baru nanti itu untuk yang keempat ini ya, perencanaan sistem, analisis, kemudian desain, evaluasi, itu tahap front end fase ya. Mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah analisa dan perancangan sistem atau di rekayasa perangkat lunak kalau tidak salah ya. Nah, itu mestinya nanti diulang lagi, diingat lagi ya siklus hidup pengembangan sistem itu. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama, jadi perencanaan sistem. Jadi pada waktu kita melakukan pengembangan sistem, maka tahap yang dilakukan pertama adalah melakukan suatu perencanaan sistem. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novika, Mas Lamil ya mengenai, dan Mbak Camukti ya mengenai definisi apa itu sebenarnya perencanaan sistem ya. Nanti bisa dilihat kembali. Ini kira-kira ya definisinya, kesimpulannya bahwa perencanaan sistem ini adalah proses membuat laporan perencanaan sistem ya. Jadi membuat sebuah laporan perencanaan sistem ya dengan menggunakan sumber informasi yang berhubungan dengan tujuan bisnis dan operasi organisasi. Jelas, jadi tidak bisa kita mengembangkan suatu sistem informasi atau teknologi informasi ya, pasti akan berhubungan dengan tujuan bisnis atau operasi organisasi tersebut yang kita kembangkan. Nah, ini proses bisnis atau tujuan bisnis dalam satu organisasi. Maka nanti dalam perencanaan sistem itu adalah berupa sebuah laporan ya, perencanaan sistem yang menggunakan sumber informasi yang nanti berhubungan dan mendukung ya, untuk mendukung tujuan atau proses bisnis serta operasi organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, mestinya perencanaan sistem itu akan berhubungan dengan perencanaan proses bisnis atau perencanaan bisnis dalam satu organisasi. Ya, tadi kesimpulan dari yang disampaikan tadi bahwa kemudian perencanaan sistem itu menyangkut dengan estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dana yang penting ya, pasti dana yang dibutuhkan untuk mendukung ya di pengembangan sistem serta operasinya. Nah, ini perencanaan sistem nanti akan menyangkut estimasi itu ya, kebutuhan fisik ya, makanya tadi disampaikan juga ya, kebutuhan SDM, kemudian tenaga kerja tadi ya, kemudian ada dana yang nanti dibutuhkan untuk mendukung dari pengembangan sistem yang akan dilakukan itu. Kemudian siapa yang sebenarnya yang melakukan atau siapa yang merencanakan sistem?
Mestinya kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi atau teknologi informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan itu adalah dilakukan oleh seorang manajemen puncak tadi ya. Kemarin juga bisa disampaikan bahwa kebijakan untuk mengembangkan SITI dalam satu organisasi adalah seorang manajemen senior atau manajemen puncak. Ya. Nah, karena manajemen ini sebenarnya menginginkan ya dengan merencanakan sistem itu menginginkan untuk meraih kesempatan yang mungkin tidak bisa diraih oleh sistem yang lama gitu kan, namanya mengembangkan sistem. Jadi ingin memperoleh sesuatu yang bisa didapat atau diraih yang di sistem lama itu tidak ada ya. Ini tujuan untuk mengembangkan sistem ya. Sebenarnya manajemen itu menginginkan itu ya. Atau karena mungkin sistem yang lama, sistem yang sudah ada ini memiliki kelemahan ya, memiliki kelemahan, kekurangan atau fitur-fitur yang belum mendukung, maka perlu diperbaiki atau dikembangkan. Misalkan untuk apa? Untuk meningkatkan tentu saja untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan pelayanan. Itu yang paling penting. Jadi tidak semata-mata mengembangkan sistem itu hanya untuk sistemnya kurang keren ini, bukan seperti itu. Intinya adalah mengembangkan sistem itu dengan sistem yang dikembangkan tadi harus bisa meningkatkan produktivitas dari organisasi atau perusahaan itu, kemudian bisa meningkatkan lebih efektif ya, serta bisa meningkatkan pelayanan mestinya. Ini jadi kebijakan mengembangkan sistem ini adalah berawal dari manajemen puncak atau manajemen senior ya. Jadi sistem tidak akan bisa dikembang atau tidak akan berjalan dengan baik ya pengembangan sistem kalau tanpa ada dukungan atau kebijakan yang jelas dari manajemen ya, tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak. Ya, kemarin sudah disampaikan siapa tuh manajemen puncak, yaitu ya ada CEO ya atau eksekutif senior ya. Itu. Kemudian tujuan tahap perencanaan ini apa? Sebenarnya perencanaan sistem itu adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ya sistem informasi apa saja yang nanti akan dikembangkan. Itu untuk mengidentifikasi sebenarnya sistem yang akan dikembangkan, yang akan dibuat atau diimplementasikan itu sistem yang informasi yang seperti apa atau sistem informasi apa yang nanti akan dikembangkan. Kemudian sasaran yang ingin dicapai apa. Ya. Kemudian tadi ada jangka waktu ya untuk melihat jangka waktu pelaksanaannya berapa lama. Kemudian yang penting juga mempertimbangkan dana tersedia. Kemudian yang kelima adalah siapa yang nanti akan melaksanakan. Ini tujuan dari tahap perencanaan sistem, yaitu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan. Ya, merencanakan proyek sistem itu dilakukan oleh siapa? Staf perencana nanti. Nanti ada tahapannya ya. Kemudian menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah, kemudian menentukan proyek sistem itu dan dikembangkan oleh seorang analis sistem. Ini kalau kita lihat dari tahap itu intinya adalah proses perencanaan sistem itu ada 3 tahapan ya. Tahap pertama itu ada 7 tahap itu, yaitu mulai mengkaji ya. Sebenarnya tujuan perencanaan strategik dan taktik perusahaan apa, tujuan dari merencanakan sistem apa. Kemudian mengidentifikasi proyek sistem. Ya, dilakukan identifikasi proyek sistem yang nanti akan dikembangkan itu seperti apa. Kemudian menetapkan sasaran proyek sistem. Ya. Kemudian tahap keempat ya, menetapkan kendala. Jadi setelah tadi menetapkan sasaran proyek sistem, kemudian harus bisa menetapkan kendala dari proyek sistem itu apa. Harus bisa diidentifikasi, harus bisa ditetapkan. Nanti proyek sistem itu nanti kalau dijalankan itu kendala yang dihadapi itu apa saja, itu bisa diidentifikasi. Kemudian yang kelima, menentukan proyek sistem yang lebih prioritas. Jadi tentukan setelah tadi diidentifikasi proyek sistem ya, mengidentifikasi proyek sistem, didapatkan sistem informasi yang akan dikembangkan ini sistem A, B, C dan seterusnya. Maka tahap kelima itu menentukan prioritas sistem itu yang mana ya. Sistem yang akan dikembangkan yang lebih prioritas itu di mana, atau menentukan proyek sistem yang lebih prioritas. Jadi tidak hasil dari identifikasi proyek sistem itu tidak semua langsung diimplementasikan ya. Maka perlu dilakukan prioritas terlebih dahulu. Mana dulu yang diutamakan, yang diprioritaskan untuk diimplementasikan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam itu membuat laporan ya, perencanaan sistem.
Setelah itu meminta persetujuan dari tingkat manajemen senior. Itu tahap pertama. Ya. Jadi ada 7 tahap dari tahapan proses itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu ada 7 tahapan itu. Yang pertama tadi mengkaji tujuan ya terhadap sebenarnya apa perencanaan strategis dan dari perencanaan sistem informasi itu atau taktik perusahaannya apa. Kemudian melakukan identifikasi proyek sistem. Setelah itu diidentifikasi proyek sistem yang akan dikembangkan itu apa saja. Kemudian menetapkan sasaran proyek sistem, kemudian menetapkan kendala yang nanti akan dihadapi apabila proyek sistem itu dijalankan, kemudian menentukan proyek sistem prioritas, kemudian membuat laporan, dan yang terakhir adalah meminta persetujuan dari manajemen. Nah, setelah mendapat persetujuan dari manajemen, terutama manajemen senior ya, maka dilanjutkan tahap kedua. Tahap kedua adalah dengan menunjuk tim analis dari hasil laporan perencanaan sistem yang tadi sudah disetujui atau mendapatkan persetujuan dari tingkatan manajemen. Maka tahap kedua adalah dengan menunjuk tim analis ya. Menunjuk tim analis yang nanti akan melakukan analisis sistem ya. Nah, kemudian setelah itu mengumumkan ya proyek pengembangan sistem tersebut. Nah, kemudian setelah diumumkan maka tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Melakukan studi kelayaan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novika ya, tadi ada studi kelayaan penggunaan apa tadi telos dan seterusnya tadi ya. Itu melakukan studi kelayaan sistem. Kemudian setelah dilakukan studi kelayaan, maka menilai ya kelayaan proyek sistem tersebut. Kemudian membuat usulan proyek sistem. Nah, yang terakhir tetap harus mendapat persetujuan dari manajemen. Kenapa paling akhir itu tetap harus mendapat persetujuan dari manajemen? Ya, karena tadi kebijakan mengembangkan sistem dalam satu organisasi itu adalah kebijakan dari manajemen senior. Makanya setiap tahapan ini ya, di akhir tahapan dari perencanaan sistem itu harus mendapatkan persetujuan dari manajemen. Ini tahapan dari proses pengembangan sistem ya, ada 3 tahapan yang masing-masing tahapan sudah dirinci di situ ya. Tadi ya 7 tahap pertama tadi sudah disampaikan tujuan untuk strategi taktik perusahaan. Ya karena intinya organisasi itu ya, semua organisasi atau perusahaan itu pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya. Ya organisasi bisnis terutama. Ya kalau organisasi bidang sosial ya tentu bukan untuk laba ya, tapi kalau semua organisasi bisnis itu pasti bertujuan ya, tujuan untuk mendapatkan laba. Maka perencanaan sistem yang nanti akan dikembangkan atau dibuat itu harus tadi mendukung untuk apa? Meningkatkan profit ya, mestinya meningkatkan profit atau keuntungan atau laba ya yang ada di dalam organisasi tersebut. Berbeda kalau organisasi sosial ya, kalau organisasi sosial kan organisasi non profit gitu kan ya. Tapi semua organisasi atau perusahaan yang berorganisasi bisnis pasti bertujuan untuk apa? Mendapatkan keuntungan atau profit. Maka ya tadi ya tujuan perencanaan sistem atau perencanaan sistem tersebut harus bisa mendukung itu, harus mendukung dari tujuan dari perusahaan itu, yaitu untuk meningkatkan profit atau laba. Ya. Kemudian yang kedua tadi identifikasi proyek. Ya, lakukan identifikasi proyek. Proyek sistem apa saja yang nanti akan dikembangkan dalam organisasi tersebut. Ya, misalkan kalau perusahaan itu mau diidentifikasi ternyata sistem yang informasi yang akan dikembangkan itu ada SI atau sistem informasi pengendalian dan pemasaran misalkan, sistem informasi distribusi misalkan, kemudian sistem informasi produksi misalkan, kemudian sistem informasi SDM misalkan, kemudian sistem informasi keuangan misalkan. Itu berdasarkan hasil identifikasi ya, semua. Jadi menyeluruh ya. Jadi kalau perencanaan sistem untuk nanti perencanaan strategis ini mencakup seluruh perusahaan, tidak hanya mencakup di satu bagian tertentu. Karena ini adalah kebijakan dari manajemen senior. Manajemen senior itu adalah manajemen eksekutif, manajemen tingkat paling atas. Karena tingkatan manajemen itu kan ada 3, yaitu manajemen operasional, itu manajemen yang paling bawah atau lini pertama ya. Kemudian di atasnya adalah manajemen menengah ya. Kemudian yang paling atas adalah manajemen eksekutif atau manajemen senior. Nah, manajemen eksekutif atau senior itu yang membawahi semua manajemen. Jadi keseluruhan dari manajemen yang ada di organisasi atau perusahaan itu berada di bawahnya dari manajemen eksekutif. Maka identifikasi proyek ini ya menyeluruh semua ya dalam
proyek sistem yang nanti kira-kira akan dikembangkan atau diimplementasikan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, karena nanti hasil identifikasi cukup banyak identifikasi proyek itu. Nah, kemudian sasaran ya. Ya, setelah itu, setelah didapatkan identifikasi sistem yang akan dikembangkan itu apa saja, ya diidentifikasi. Kemudian sasarannya, menentukan sasaran apa yang diinginkan oleh proyek sistem tersebut. Ya, masing-masing hasil identifikasi tersebut, misalkan tadi sistem informasi pengendalian dan pemasaran, misalkan itu diidentifikasi apa sasarannya sistem ini dikembangkan. Misalkan sistem informasi pengendalian dan pemasaran itu sasarannya adalah untuk memberi pelayanan order kepada pelanggan agar lebih baik, gitu kan. Jadi kan bisa berpelayanan kalau ini pengendalian dan pemasaran, atau untuk meningkatkan pangsa pasar. Itu ditentukan sasaran. Jadi setelah melakukan identifikasi proyek sistem yang akan dikembangkan, semua identifikasi sistem yang akan dikembangkan itu ditentukan sasarannya. Nah, kemudian kalau sistem pengendalian distribusi misalkan, sasarannya apa? Misalkan untuk mengoptimalkan ya jalur distribusi sehingga mengurangi biaya distribusi. Ini semua proyek sistem hasil dari identifikasi tadi harus ditentukan sasarannya, gitu ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Menentukan menetapkan kendala. Tentu saja harus ditentukan kendala-kendala yang mungkin terjadi apabila sistem itu dikembangkan atau dilakukan proyek itu. Apa misalkan batasan dana, batasan waktu, atau batasan struktur organisasi atau apalah, ya, itu bisa lakukan identifikasi. Itu masing-masing identifikasi sistem ya, misalkan sistem informasi pengendalian dan pemasaran. Kendala yang dihadapi apa? Setelah tadi ada sasaran, maka kendala apa? Kaitan dengan dana misalkan, atau batasan waktu, atau kaitan dengan struktur organisasi atau yang lain. Nah, itu menentukan kendala. Kemudian yang kelima tadi ya, setelah di hasil identifikasi sistem yang cukup banyak, maka ditentukan prioritas yang mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Tidak mungkin semua hasil identifikasi sistem tadi atau sistem informasi tadi akan dikembangkan atau diimplementasikan secara langsung bersamaan. Maka harus ditentukan prioritas proyek dulu ya. Jadi menentukan proyek sistem yang mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan alasan apa? Alasan untuk menentukan prioritas itu ya tidak semata-mata memilih yang sistem informasi pemasaran atau pengendalian pemasaran misalnya. Tidak seperti itu, tapi harus dilakukan analisa ya dengan apa? Menentukan misalkan alasan kenapa memilih sistem itu diprioritaskan. Karena kebutuhan mendesak. Karena lebih menghemat biaya misalkan. Nah, itu dianalisa ya, dianalisis dulu, karena begitu banyak sistem yang ingin diimplementasikan atau dikembangkan hasil identifikasi sistem tadi, maka perlu dilakukan menentukan ya prioritas sistem. Kemudian yang keenam tadi membuat laporan perencanaan. Setelah dibuat laporan perencanaan sistem, baru dimintakan persetujuan dari tingkat manajemen atau manajemen eksekutif. Ini tahap pertama dari sistem. Kemudian tahap kedua tadi ya, jadi menunjuk tim analis, kemudian mengumumkan proyek pengembangan sistem. Nah, ini tahap kedua. Jadi setelah mendapat persetujuan dari manajemen eksekutif mengenai laporan perencanaan sistem tadi, kemudian menunjuk tim analis yang nanti akan melakukan analisis sistem ya, kemudian mengumumkan proyek pengembangan. Kemudian tahap ketiga jadi studi kelayaan ya, menentukan studi kelayaan. Ya, melakukan studi kelayaan ini untuk menentukan ya kemungkinan apakah sistem yang akan dikembangkan atau pengembangan itu siap dilakukan atau dihentikan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tadi. Maka perlu dilakukan studi kelayaan ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan ya, tanpa ada studi kelayaan sistem dikembangkan ternyata macet di tengah jalan. Maka perlu dilakukan dulu studi kelayaan. Apakah sistem yang akan dikembangkan itu ada kemungkinan itu siap untuk dilaksanakan atau malah dihentikan. Nah, itu dengan apa langkahnya ya, mencari fakta dari sistem yang sudah ada, dicari fakta-faktanya, kemudian itu pengumpulannya bisa kalau nanti Anda melakukan penelitian ya, di situ ada tahap perencanaan sistem, ada studi kelayaan ya, itu biasanya kan banyak kalau melakukan penelitian ya dengan wawancara misalkan, atau pengumpulan datanya bisa wawancara, bisa observasi langsung terhadap sistem yang ada di studi kasus misalkan, kalau Anda melakukan penelitian ya mestinya, atau melakukan sampling ya, melihat dari sebagian dari seluruh sistem misalkan ya.
Ini nanti kemudian ditarik kesimpulan untuk dilakukan apa studi kelayakan. Ya, data yang dikumpulkan bisa tadi ya data organisasi, personel ya, prosedur kerja, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Tergantung sesuai dengan apa yang nanti akan dilakukan, sistem apa yang akan dilakukan apa pengembangan. Nah, itu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu ya sebelum nanti dilakukan apa namanya implementasi sistem. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak siapa tadi Novika ya, ada analisis kelayakan itu bisa telos, kemudian PDM ya. Ya, telos tadi ada teknikal, ekonomi, kemudian legal, operasional dan schedule ya. Ya, maka semakin tinggi nilai faktor kelayakan telos itu maka semakin besar ya peluang dari sistem itu untuk bisa dijalankan atau mencapai kesuksesan. Ya. Ini kalau dilihat dari studi kelayakan dari segi teknikal ya, apakah sistem yang diusulkan itu dapat dikembangkan atau diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika teknologi baru dibutuhkan misalkan. Nah, itu dianalisa. Artinya apakah sistem yang nanti dikembangkan itu bisa berjalan atau bisa diimplementasikan dengan teknologi yang sudah ada atau harus membutuhkan teknologi baru yang dibutuhkan. Nah, itu dianalisis. Kemudian dari segi ekonomi, yaitu kayak ekonomi tentu saja kaitannya dengan biaya ya, dana tersedia, apakah itu bisa mendukung dengan biaya yang diestimasikan dari sistem yang diusulkan, kaitan dengan ekonomi ya, kaitan dana. Jadi biaya yang nanti akan digunakan untuk atau estimasi dana yang akan digunakan untuk pengembangan sistem itu apakah ketersediaan dananya itu ada gitu ya. Dari itu dianalisis ekonomi. Kemudian kalau legal itu kaitannya dengan permasalahan hukum ya. Jadi jika nanti sistem yang dibuat atau dikembangkan itu jika ada masalah, maka apakah perusahaan itu atau organisasi itu memiliki kemampuan untuk bisa melepaskan dari permasalahan hukum tersebut atau kewajiban hukum tersebut. Nah, ini perlu juga dilakukan analisis. Jadi kalau dilakukan kelayakan dari segi telos ya, jadi teknikal, ekonomi, legal, kemudian operasional. Kalau operasional itu prosedur yang ada dan kemampuan personal itu cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan. Nah, SDM ya, prosedurnya ada, kemudian SDM-nya itu memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem yang nanti diusulkan. Atau perlu ada tambahan prosedur dan tambahan kemampuan dari SDM. Nah, itu perlu dilakukan analisis. Ya. Jadi dengan adanya sistem yang baru nanti atau sistem yang dikembangkan itu apakah prosedur yang sudah ada itu mampu cukup atau perlu ada tambahan. Kemudian personal atau SDM ya, personalnya itu sudah cukup atau perlu ada cukup untuk kemampuan, maksudnya cukup bisa mengoperasikan itu, maksudnya cukup bisa mengetahui sistem yang baru itu misalkan. Apakah cukup kemampuannya personal yang ada atau nanti ada tambahan kemampuan misalkan dengan diberikan pelatihan atau training atau yang lain sebagainya. Itu perlu dilakukan analisis. Kemudian yang kelima schedule itu kaitannya dengan waktu ya. Ya, sistem yang diusulkan harus beroperasi dalam kerangka waktu yang telah diterima. Ini dilakukan untuk kelayakan ya, melakukan kelayakan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini jam berapa ya? 4:30 kurang. Iya. Oh ya. Nanti habis ini ada kuliah lagi ya? Pak. Iya. Masih, Pak. Ya. Ya, itu kemudian membuat usulan atau proyek sistem ya dibuat. Setelah itu dibuat proposal. Dibuatnya proposal ini ya untuk perencanaan bisnis, ya, user kerja dan seterusnya. Terus nanti ada lagi ya analisis PES tadi dari segi politik, ekonomi, sosial dan teknologi umum. Kemudian ada PLC dan sebagainya. Ini adalah cara menganalisis. Kemudian yang biasa sering digunakan juga adalah yang lebih familiar itu dengan analisis SWOT ya. Nah, ini biasanya anak itu yang melakukan analisis itu dengan melakukan analisis SWOT gitu kan ya. Dan nanti bisa dilihat paper ini ya, contoh paper mengenai analisis tadi analisis kelayakan tadi bisa dilihat di sini. Itu yang terakhir
menentukan identifikasi kebutuhan sistem ya, menentukan kebutuhan sistem, yaitu dengan menentukan mengenai apa kebutuhan hardware maupun software ya. Biasanya nanti kalau kita melakukan penelitian itu setelah analisis kebutuhan sistem, analisis apa namanya kelemahan sistem, kemudian analisis kebutuhan sistem ya, ada analisis kebutuhan apa namanya operasional, kebutuhan non operasional ya. Kebutuhan operasional biasanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam sistem yang akan dikembangkan atau fitur-fitur sistem yang akan dikembangkan. Kalau kebutuhan non operasional biasanya berkaitan dengan kebutuhan hardware, software, kebutuhan SDM gitu. Itu berkaitan dengan non operasional. Jadi maka di sini menentukan kebutuhan sistem non operasional ya. Jadi menentukan dengan adanya sistem yang nanti akan dikembangkan itu kira-kira kebutuhan softwarenya yang untuk mendukung ya, kebutuhan software yang mendukung dari implementasi sistem itu apa saja. Kemudian hardware ya, hardware yang ingin dibutuhkan apa. Ya, kemudian bisa saja dengan apa namanya implementasi sistem yang baru maka perlu apa namanya hardware, spesifikasi hardware yang berbeda, yang atau yang lebih tinggi misalkan. Ya, itu ditentukan. Kemudian menentukan SDM. Apakah dengan apa namanya dengan adanya sistem yang nanti diusulkan ini, apakah SDM ini perlu tambahan pengetahuan, tambahan apa namanya keterampilan, kemampuan misalkan. Nah, itu ditentukan. Karena tentu saja ini berkaitan dengan sistem yang diimplementasikan tadi pasti berkaitan dengan pengguna ya, pengguna dari sistem itu. Ya, maka ditentukan sumber daya manusianya atau pengguna sistemnya nanti itu apakah sudah mampu atau perlu tambahan ya, kemampuan atau perlu training dan lain sebagainya. Ya, kemudian merinci biaya. Yang terakhir tadi sudah disampaikan adalah jadwal. Ya. Tentu saja membuat jadwal. Itu kira-kira tambahan dari saya, ringkasan saja dari yang telah disampaikan oleh siapa tadi, Mbak Novika, Mas Slamet, dan Mbak Camukti. Mungkin itu karena waktunya sudah jam 4:30. Ada yang mau disampaikan lagi? Nanti materi bisa tugas dan materi bisa dilihat di Learning ya. Nanti untuk tugas bahan diskusi minggu depan bisa dilihat di e-learning ya. Baik. Ya, Pak. Bisa dilihat di e-learning. Ya, silakan nanti bisa dilihat di e-learning, sudah saya upload untuk materi dan tugas diskusi untuk diskusi bahan diskusi minggu depan. Baik, itu cukup. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup ya, Mbak Camukti? Mungkin cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. Mbak Camukti itu backgroundnya kayak di kafe ya. Ini ya, Di kafe ya. saya cantik kan, Pak? Oh iya, cantik backgroundnya. Oh, Cantik backgroundnya, Mbak. Ya. Baik itu ya, cukup ya. ya, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Selamat sore. Saya akhiri. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.